Kepemimpinan itu harus dimulai dari kepemimpinan diri. Kepercayaan yang terbangun dari kepemimpinan diri sendiri akan memudahkan kita menjadi pemersatu anggota tim. Halo, namaku Aidan Kiniza Khatulistiwa. Dari namaku, kalian mungkin sudah tahu dari mana asalku. Yes, aku berasal dari negeri Zamrud Khatulistiwa, Indonesia. Banyak dari kita berpikir bahwa kepemimpinan itu adalah bagaimana kita mampu memberi arahan atau komando kepada anggota tim. Hal ini tidak sepenuhnya salah, tapi masih dirasa kurang tepat. Kepemimpinan itu adalah bagaimana kita menginspirasi dan mempengaruhi orang lain agar orang lain mau bersama kita melakukan apa yang kita minta, mempengaruhi dan menggerakkan dengan inspirasi. Membangun kepercayaan dengan keteladanan adalah kuncinya. Pada suatu hari, masyarakat Mekah berencana untuk merenovasi Ka'bah karena rusak akibat badai dan banjir yang menerpa. Proses pembangunan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan semua kabilah yang ada. Semua berjalan dengan baik hingga pada tahapan peletakan batu Hajar Aswad, semua kabilah mengajukan diri untuk menjadi bagian peletakan batu Hajar Aswad. Selama berhari-hari, tidak ada solusi yang bersama yang dihasilkan, hingga ada salah seorang dari mereka yang mengusulkan untuk menyerahkan keputusan tersebut kepada seseorang yang pertama masuk masjid. Singkat cerita, orang yang pertama masuk masjid adalah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang bersorak dan menyampaikan kegembiraan atas ditunjuk Nabi Muhammad sebagai pengambil keputusan. Sebelum kejadian tersebut, Nabi Muhammad SAW sudah dikenal dan mendapatkan gelar Al-Amin. Gelar ini merujuk pada seseorang yang mampu memberikan keteladanan, amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Nabi Muhammad berpikir sejenak, lalu meminta sehelai kain. Sehelai kain ini yang dijadikan alat bantu untuk mengangkut dan memindahkan batu Hajar Aswad. Semua kabilah diminta memegang bagian-bagian ujung dari kain tersebut dan dilibatkan dalam proses pemindahan dan peletakan batu Hajar Aswad. Teman-teman, dari sini kita bisa belajar bahwa kunci Nabi Muhammad dapat mempersatukan semua kabilah dalam satu keputusan, dalam kepercayaan dan keteladanan yang terbangun dari pribadi seorang Nabi Muhammad hingga akhirnya Rasulullah diberi gelar Al-Amin serta kemampuan Rasul untuk berpikir adil dan think win-win. Lalu bagaimana caranya membangun kepercayaan? Dalam bukunya Speed of Trust, Bapak Stephen M. R. Covey menjelaskan 4 tahapan dalam membangun kepercayaan sebagai berikut. Yang pertama, membangun integritas. Integritas mencakup kejujuran, konsisten antara perkataan dan tindakan, kerendahan hati, dan keberanian. Yang kedua, luruskan niat untuk kebaikan dan kepentingan bersama, menunjukkan niat baik dan jujur dalam setiap interaksi. Yang ketiga, mengembangkan capability, memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab spesifik sebagai pemimpin. Yang keempat, tunjukkan hasil kerja atau kontribusi, mampu memberikan hasil yang positif dan memenuhi harapan. Pemimpin hebat yang dapat menyatukan tim dimulai dari kepemimpinan diri sendiri. Pemimpin harus mampu membangun kepercayaan dengan sebuah keteladanan. Kepercayaan dan keteladanan yang dibangun pada akhirnya akan membuat orang lain terinspirasi dan mau mendengarkan, lalu melakukan apa yang kita katakan. Ubur-ubur ikan lele. Ikan lele dicampur ikan teri. Jadi pemimpin gak mudah, harus dimulai dari diri sendiri. Saya Aidan dari Indonesia. Dadah.